Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi desain metodologi dalam teknologi pendidikan. Kelompok 8 beranggotakan saya sendiri, Fatan Alim Santoso 088, Hamam Al-Haris 091, Afifah Nisa Pratiwi 093, Mitri Nurrahayu 099. Baik, langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengembangan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan sebagai disiplin keilmuan pada awalnya berkembang sebagai bidang kajian di Amerika Serikat. Kalau kita berpegang kepada konsep teknologi sebagai cara, maka awal perkembangan teknologi pendidikan dapat dikatakan telah ada sejak awal peradaban, di mana orang tua mendidik anaknya dengan cara memberikan pengalaman langsung serta memanfaatkan lingkungan. Kawasan pengembangan ini mencangkup pengembangan teknologi cetak, teknologi audio visual, teknologi berbasis komputer dan multimedia. Dalam pengembangannya, teknologi pendidikan berusaha memecahkan masalah belajar pada manusia. Berkembangnya teknologi pendidikan itu tentu saja berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Mengingat bahwa objek teknologi pendidikan adalah belajar, maka akhir-akhir ini istilah teknologi pendidikan cenderung digantikan dengan teknologi pembelajaran. Penggantian istilah tersebut sekaligus memperluas kawasan penerapannya, yaitu tidak hanya di lembaga pendidikan formal, namun juga di mana saja belajar itu diperlukan dan berlangsung, termasuk organisasi belajar. Nah, di dalam pengembangannya, teknologi pendidikan secara konseptual didefinisikan sebagai teori dan praktik dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, penilaian, dan penelitian proses sumber dan sistem untuk belajar. Pengembangan teknologi pendidikan beroperasi dalam konteks masyarakat yang lebih luas, guna membantu profesi yang berkenaan dengan penggunaan penerapan teknologi. Teknologi pendidikan bergerak dalam keseluruhan bidang pendidikan. Dalam suatu pembelajaran yang mengaplikasikan pengembangan teknologi pembelajaran, seperti penggunaan internet, teknologi internet pada hakikatnya itu merupakan perkembangan dari teknologi komunikasi generasi sebelumnya. Contohnya seperti media radio, media televisi, dan video, multimedia, dan multimedia lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi pendidikan, konsep pengajaran visual selanjutnya berkembang menjadi audiovisual pembelajaran. Konsep pengajaran audiovisual ini adalah digunakannya berbagai alat oleh guru untuk memindahkan gagasan, informasi, dan pengalaman anak melalui mata dan telinga. Baik, itu tadi adalah pembahasan materi mengenai pengembangan teknologi pendidikan. Selanjutnya adalah metodologi dalam pengembangan teknologi pendidikan. Dalam pengembangan teknologi perlu adanya metode yang tepat agar meraih keberhasilan dalam pengembangan teknologi. Oleh karena itu, penting bagi peneliti dalam menentukan metode penelitian dalam pengembangan teknologi penelitian. Metode penelitian dibedakan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Metode penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Secara garis besar, metode penelitian dalam teknologi pendidikan dibagi ke dalam 6 tipe, yaitu yang pertama kuantitatif, mencakup pengumpulan data secara kuantitatif seperti eksperimen. Yang kedua, kualitatif, mencakup pengumpulan data secara kualitatif seperti observasi, wawancara, studi kasus, dan lainnya. Yang ketiga, teori kritik, yaitu dekonstruksi atau uraian dengan teks atau teknologi dan sistem yang menyajikan melalui penelusuran oposisi berpasangan agenda tersembunyi. Yang keempat, historis penelitian yang berkaitan dengan masa lampau. Yang kelima, kajian literatur, yaitu mencangkup analisis dan integrasi bentuk penelitian lain, misalnya meninjau atau menghitung frekuensi.
Yang keenam, metode gabungan. Metode ini biasanya menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip metodologi dalam pengembangan teknologi pendidikan. Terdapat 4 prinsip dalam teknologi pendidikan sebagai acuan pengembangan dan pemanfaatannya, yaitu yang pertama, pendekatan sistem, berorientasi pada siswa, dan pemanfaatan sumber belajar. Yang kedua, berorientasi pada siswa berarti bahwa dalam pembelajaran hendaknya memusatkan perhatiannya pada peserta didik. Yang ketiga, pemanfaatan sumber belajar berarti dalam pembelajaran siswa hendaknya dapat memanfaatkan sumber belajar untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Yang keempat, kesesuaian merupakan rujukan mutu pendidikan yang memiliki ciri-ciri antara lain sepadan dengan karakteristik peserta didik, serasi dengan aspirasi masyarakat atau perorangan, cocok dengan kebutuhan masyarakat, dan sesuai dengan kondisi lingkungan. Dengan mengetahui prinsip-prinsip metodologi dalam pengembangan teknologi pendidikan, juga komponen-komponen yang mendukung berjalannya suatu kegiatan pelajaran, maka akan terciptanya pendidikan dengan efektif dan efisien. Metode research and development dalam pengembangan teknologi pendidikan. Pengertian dari metode research and development. Metode research and development merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk pendidikan, dan untuk menguji keefektifan dari produk tersebut. Analisis penelitian research and development. Di dalam analisis penelitian di sini ada 3 kategori utama. Yang pertama, pendahuluan atau hipotetik. Yang kedua, pengembangan, dan yang ketiga, uji coba produk. Burke and Gale menyatakan bahwa di dalam penelitian analisis kebutuhan mampu menghasilkan produk yang bersifat sementara atau hipotetik. Nah, produk hipotetik ini dihasilkan dari penelitian dasar atau basic research. Nah, lanjut ke langkah-langkah research and development atau R&D. Burke and Gale menyatakan bahwa ada 10 langkah atau prosedur di dalam penelitian pengembangan. Apa saja sih 10 langkah tersebut? Yang pertama itu penelitian dan pengumpulan informasi awal atau research and information collecting. Di sini, di tahap ini peneliti melakukan studi pendahuluan dan eksplorasi, mengkaji, menyelidiki, dan mengumpulkan informasi yang ada kaitannya dengan produk yang akan dihasilkan nantinya. Yang kedua, melakukan perencanaan atau planning. Nah, di sini peneliti membuat rencana dan pengembangan produk, bagaimana nanti, tentang apa produknya itu, tujuannya untuk apa, manfaatnya untuk apa, lalu siapa yang menggunakannya. Yang ketiga itu mengenai pengembangan format produk awal atau develop preliminary form of product. Di sini peneliti mengembangkan bentuk produk awal yang masih bersifat hipotetik. Dan yang di sini peneliti juga membuat produk itu lengkap dan sebaik mungkin. Kelengkapan komponen ini meliputi petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan contoh-contoh soal nantinya. Yang keempat, itu melakukan uji coba awal atau preliminary field testing. Pada tahap ini, peneliti melakukan uji coba yang terbatas atau uji coba awal ini dilakukan hanya pada lapangan yang kecil atau hanya melibatkan 2 hingga 3 sekolah dan 10 hingga 15 subjek atau orang. Nah, selama uji coba ini berlangsung, peneliti melakukan observasi
terhadap kegiatan subjek. Nah, subjek di sini guru di dalam melaksanakan produk tersebut. Lalu setelah uji coba pertama, peneliti melakukan revisi produk. Jadi yang didapatkan dari uji coba pertama berupa masukan, saran itu diolah dan dilakukan revisi. Nah, setelah revisi pertama, peneliti melakukan uji coba lapangan, field testing. Di sini uji cobanya lebih luas dari uji coba pertama, di mana skala lapangannya itu antara 5 hingga 10 sekolah dan subjeknya antara 30 hingga 100 orang. Nah, pada tahap ini peneliti juga mencatat hasil dari produk yang dilaksanakan atau diujikan kepada beberapa subjek tadi. Setelah itu, peneliti melakukan revisi produk lagi. Revisi produk di sini operational product revision. Nah, di sini melakukan revisi tahap kedua, yaitu menyempurnakan produk dari catatan-catatan atau masukan-masukan dari proses uji lapangan. Tahap ke-8 itu peneliti melakukan uji coba lapangan, operational field testing. Uji coba ini jauh lebih luas dari uji coba sebelumnya, yaitu melibatkan 10 hingga 30 sekolah dan subjeknya antara 40 hingga 200 subjek. Nah, data dikumpulkan berupa wawancara, observasi, dan angket. Langkah selanjutnya, peneliti itu melakukan revisi produk akhir atau final product revision. Nah, pada tahap ini peneliti melakukan revisi untuk terakhir kalinya. Dan selanjutnya nanti akan dilakukan diseminasi dan implementasi. Diseminasi dan implementasi ini proses menyebarluaskan produk, yaitu mengasosiasi kepada seluruh subjek yang lebih besar, baik satu kabupaten atau kota, provinsi maupun nasional. Nah, tadi menurut Burke and Gale, jadi ada 10 langkah dalam melakukan R&D. Nah, kenyataannya di dalam lapangan, peneliti tidak semuanya itu dilaksanakan. Jadi, mungkin hanya ada 10 tahapan yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini dikarenakan juga mempersingkat waktu dan biaya. Nah, 7 langkah yang dilakukan oleh peneliti diantaranya pengumpulan informasi awal, perencanaan, pengembangan produk awal, uji coba awal, revisi produk, uji coba lapangan, dan terakhir revisi produk. Sekian dari pengembangan teknologi pendidikan dengan metode research and development. Metode experimental research dalam pengembangan teknologi pendidikan. Experimental research atau penelitian eksperimen adalah sebagai suatu penelitian ilmiah di mana peneliti memanipulasi dan mengontrol satu atau lebih variabel bebas dan melakukan pengamatan terhadap variabel-variabel terikat untuk menemukan variasi yang muncul bersamaan dengan manipulasi terhadap variabel bebas tersebut. Menurut Guy dalam MZIR, penelitian eksperimen merupakan satu-satunya metode penelitian yang dapat menguji secara benar hipotesis menyangkut hubungan kausal atau sebab akibat. Penelitian eksperimen ini adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi terkendalikan. Dalam bentuk paling sederhana, penelitian eksperimen mempunyai 3 ciri, yaitu suatu variabel bebas dimanipulasi. Semua variabel lainnya kecuali variabel bebas tetap dipertahankan dan pengaruh manipulasi variabel bebas terhadap variabel terikat diamati. Jadi, dalam penelitian eksperimen ada 2 variabel bebas,
yang dimanipulasi atau diubah-ubah oleh peneliti, sedang variabel terikat yaitu variabel di mana akibat perubahan itu diamati tidak dimanipulasi oleh peneliti. Misal, untuk meneliti suatu metode pembelajaran terhadap hasil belajar, maka peneliti memanipulasi metode pembelajaran atau variabel bebas dengan metode yang berbeda-beda untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil belajar atau variabel terikat. Langkah-langkah metode eksperimen riset. Pada umumnya, penelitian eksperimen dilakukan dengan menempuh langkah-langkah seperti berikut, yaitu melakukan kajian secara induktif yang berkaitan erat dengan permasalahan yang hendak dipecahkan, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah, melakukan studi literatur dan beberapa sumber yang relevan, memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan variabel, dan merumuskan definisi operasional dan definisi istilah. Membuat rencana penelitian yang di dalamnya mencangkup kegiatan mengidentifikasi variabel luar yang tidak diperlukan, menentukan cara mengontrol, memilih rancangan penelitian yang tepat, menentukan populasi, memilih sampel yang mewakili, serta memilih sejumlah subjek penelitian. Kemudian melaksanakan eksperimen, mengumpulkan data kasar dan proses eksperimen, mengorganisasikan dan mendeskripsikan data sesuai dengan variabel yang telah ditentukan, menganalisis data dan melakukan tes signifikansi dengan teknik statistika yang relevan untuk menentukan tahap signifikasi hasilnya. Dan yang terakhir, menginterpretasikan hasil, perumusan kesimpulan, pembahasan, dan pembuatan laporan.